Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Riani. Saya pengajar fisika di SMA Negeri 1 Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan membahas materi hukum hidrostatis yang terdapat pada bab fluida statis di kelas 11 semester 1. Kita awali dengan pembahasan tentang fluida. Fluida atau zat air adalah segala jenis yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan. Misalnya seperti zat cair dan gas. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Atau bisa pula dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak mempunyai gaya geser. Fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak. Fluida ini dianggap memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak pula mengalami putaran turbulen. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fluida statis. Fluida statis umumnya membahas terkait besaran tekanan pada fluida atau yang diberikan fluida pada objek yang ada di dalamnya, yaitu massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Yang akan kita pelajari pada materi fluida statis ini adalah yang pertama hukum utama hidrostatis, kemudian hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, sudut kontak, kapilaritas, viskositas, hukum Stokes, dan yang terakhir adalah kecepatan terminal. Sekarang kita masuk ke hukum utama hidrostatis. Sebelum masuk ke hukum utama hidrostatis, kita akan membahas konsep tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Fenomena tersebut timbul sebagai akibat dari gaya tekan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Suatu tekanan akan sangat bergantung pada besarnya gaya. Jenis-jenis tekanan berdasarkan jenis zatnya, itu yang pertama adalah tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus suatu bidang persatuan luas, atau merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Semakin besar luas alas bidang tekannya, tekanannya akan semakin kecil. Seperti terlihat pada gambar, sebuah silinder dengan luas permukaan yang besar, ini kemudian diberi tekanan oleh sebuah palu. Nah, jika luas permukaannya besar, maka tekanannya pada meja juga akan kecil. Secara matematis dirumuskan P sama dengan E per A. Dengan P adalah tekanan yang satuannya Newton per meter persegi. Di beberapa buku atau di beberapa soal, itu satuannya seringkali tidak Newton per meter persegi, tapi Pascal. Kita konversi 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Jika di soal ini tidak ada Newton per meter persegi ataupun Pascal, adanya bar, maka 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jika tidak ada Newton per meter persegi, Pascal atau bar, biasanya ATM satuannya atau atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau jika dikonversi ke bar adalah 1,01 bar. Dan F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Yang kedua adalah tekanan pada zat cair, atau dinamakan tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang atau menyelam ke dasar kolam? Mengapa semakin dalam posisi berenang, semakin sakit gendang telinga Anda? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah wadah diisi oleh sebuah fluida. Pada wadah tersebut, kita masukkan sebuah benda, sehingga benda mencapai dasar wadah di titik B. Posisi benda tersebut dari permukaan
Ini kita sebut dengan H. Jika berat zat cair dalam bejana itu adalah gaya beratnya, F sama dengan W atau sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasinya, maka besar tekanan zat cair di B pada kedalaman H dari permukaan zat cair adalah PB sama dengan mg dibagi dengan A. Kita ketahui bahwa tekanan itu rumusnya E per A. Jika F-nya adalah gaya beratnya, maka F-nya dirubah dengan M kali G per A. Maka tekanan di titik B itu sama dengan M kali G per A. Jika kita ketahui massa zat cair itu adalah perkalian antara massa jenis dengan volumenya, dan volume zat cair itu adalah perkalian antara ketinggian dengan luas penampangnya, maka dapat kita simpulkan bahwa M atau massa itu sama dengan Rho dikalikan H dikalikan A. Dari rumus PB sama dengan mg per A, M-nya kita rubah dengan Rho kali H kalikan A, dibagi dengan A, dan dikalikan dengan G. Jika A-nya kita coret, maka PB itu sama dengan Rho kali G kali H, atau tekanan titik B sama dengan perkalian antara massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalamannya. Secara umum, tekanan itu dituliskan dengan P hidrostatis atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H, atau massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Dari rumus ini, kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis yang dialami zat cair karena gaya gravitasi besarnya itu tergantung pada kedalamannya. Makin besar kedalamannya, maka tekanannya akan semakin besar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan semakin dalam posisi berenang, semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami gendang telinga. Itulah sebabnya telinga kita akan terasa sakit. Membahas masalah tekanan hidrostatis tak bisa dilepaskan dari konsep bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah kumpulan bejana yang saling terhubung bagian bawahnya dengan bagian atasnya yang dibiarkan terbuka. Jika bejana tersebut diisi oleh satu jenis zat cair, maka bagian permukaan zat cair di dalamnya akan terletak pada satu bidang datar yang sama. Hal itu berlaku untuk semua bentuk bejana berhubungan. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, meskipun bentuk bejananya berbeda-beda, namun ketinggian zat cairnya adalah sama. Lantas bagaimana jika bejana diisi oleh dua jenis zat cair atau lebih yang memiliki perbedaan massa jenisnya? Perhatikan gambar berikut. Sebuah pipa U, jika diisi oleh dua buah zat cair yang berbeda massa jenisnya, maka ketinggian zat cairnya tidak akan sama. Zat cair dengan massa jenis yang lebih kecil akan berada di atas, sedangkan zat cair dengan massa jenis yang lebih besar akan berada di bagian bawahnya. Zat cair yang berwarna biru ini memiliki massa jenis yang kecil, sehingga dia berada di posisi atas. Oleh karena kedua zat cair berada dalam bejana berhubungan, maka berlaku hukum utama hidrostatis, yang menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam fluida atau zat cair memiliki tekanan yang sama. Kita perhatikan di sini ada titik A, kemudian di sebelah kanan itu titik B. Karena posisi titik A dan titik B itu terletak pada satu bidang datar, maka tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Jarak dari titik A ke permukaan bagian atas itu kita namakan HA. Sedangkan jarak dari titik B ke permukaan atas kita namakan dengan HB. Dengan memperhatikan titik A dan B yang segaris lurus, masing-masing berada pada kedalaman HA dan HB, maka tekanan hidrostatis masing-masing itu adalah PA sama dengan PB, atau tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Dengan tekanan itu rumusnya Rho dikalikan G kali H, maka PA itu sama dengan Rho A kali G kali HA. Dan Rho B-nya adalah Rho B kali G dikalikan HB.
dengan rho A-nya adalah massa jenis zat cair A dan rho B-nya adalah massa jenis zat cair B. Maka didapatkan bahwa rho B sama dengan rho A dikalikan HA dibagi dengan HB. G-nya itu habis dibagi. Jadi jika ingin menentukan massa jenis B, maka rumusnya adalah massa jenis A dikalikan kedalaman HA dibagi dengan kedalaman di titik B. Dengan PA adalah tekanan hidrostatik di titik A dan PB adalah tekanan hidrostatik di titik B. Karena udara memiliki berat, maka udara memberikan gaya tekan terhadap bumi. Tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan atmosfer. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer dinamakan dengan barometer. Di permukaan laut, tekanan atmosfernya bernilai 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau 76 cm Hg. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanan atmosfernya semakin kecil. Perhatikan gambar berikut, suatu wadah berisi fluida, kemudian pada wadah tersebut dijatuhkan sebuah benda, sehingga benda tersebut melayang di titik B. Jarak titik B ke permukaannya kita sebutkan, kita beri simbol dengan H. Pada permukaan wadah tersebut terdapat tekanan atmosfer sebesar P0. Dengan memperhitungkan tekanan atmosfer, maka tekanan yang diterima oleh benda di titik B dalam zat cairnya itu adalah P titik B sama dengan P atmosfer ditambahkan dengan rho dikali G dikalikan H. Dengan PB adalah tekanan dalam zat cair pada titik B dan P0 adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer.